Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Natasha Renata, mahasiswa Manajemen Rekayasa, Institut Teknologi Dell Angkatan 2018. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis isu kualitas produk dyeing dari PT dan rilis menggunakan metode New Statistical Process Control sebagai rancangan perbaikan produk dyeing. Laporan analisis ini adalah tugas besar mata kuliah rekayasa mutu yang diajarkan oleh ibu yang terhormat yaitu Ibu Benedikta. Dalam era globalisasi ini, perusahaan teknologi bergerak sangat cepat. Hal tersebut mempengaruhi beberapa bidang industri seperti perusahaan manufaktur. Dalam kegiatan produksi, dikatakan sebagai kegiatan yang cukup penting ialah proses produksi manufaktur. Apabila produksi ini mengalami kehambatan, akan menimbulkan kerugian yang berupa kecacatan hasil produksi, sehingga diperlukan pengendalian kualitas dalam perusahaan untuk meminimalkan kecacatan hasil produksi. Kesempatan kali ini, kita akan menganalisis isu kualitas dari produk dyeing. PT dan rilis ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kain. Perusahaan ini mampu memproduksi berbagai macam jenis kain seperti kain bermotif, kain printing, maupun kain white atau yang putih. Tidak ingin menghasilkan produk kain polos dengan proses pencelupan. Analisis yang saya lakukan ini selama 1 bulan, yaitu bulan April 2021. Data yang saya peroleh dari divisi dyeing berdasarkan data yang saya peroleh dari divisi dyeing mengalami produksi yang tidak mencapai target karena mengalami kecacatan. Kecacatan produk mencapai 22% dari total produksi, yang dapat mempengaruhi profit dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan pasti mengharapkan zero defect pada proses produksinya. Dengan menggunakan metode New Statistical Process Control ini diharapkan dapat memecahkan akar permasalahan dan mengurangi tingkat kecacatan produk. Metode New Statistical Process Control. Statistical Process Control merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik. Status Process Control terbagi dua, yaitu Basic Quality Tools dan New Quality Tools. Basic Quality Tools mendefinisikan setelah mengumpulkan data numerik, sedangkan New Quality Tools mendefinisikan masalah sebelum data numerik. New SPC juga ialah kombinasi data verbal dan numerik. Alat ini juga digunakan untuk mencari akar masalah. Data yang digunakan sebagai data awal ialah data yang sudah distratifikasi dan diaplikasikan dengan diagram Pareto seperti pada slide berikut ini. Analisis Pareto biasanya digunakan untuk pemilihan sejumlah tugas yang menghasilkan efek keseluruhan yang signifikan. Hasil Pareto dikenal sebagai aturan 80/20. 20% penyebab dan 80% akibat. Analisis Pareto membantu masalah yang kecil benar-benar penting menjadi penyebab masalah. Data yang diperoleh dari Pareto ialah kecacatan data defect bintik 51,2% dan flek 33,9%. Untuk menganalisis penyebab dari masalah atau kondisi digunakan analisis diagram tulang ikan. Adapun cacat produk yang akan dibahas ialah salah satu dari 2 defect terbanyak, yaitu defect bintik. Hasil dari fishbone-nya ialah faktor yang mempengaruhi cacat bintik ini berasal dari mesin, metode, dan manpower. Langkah selanjutnya ialah dengan menggunakan diagram afinitas. Diagram afinitas digunakan untuk mendorong ide-ide atau pemikiran yang kreatif untuk menyelesaikan masalah. Setelah dilakukan pengumpulan ide, maka akan didapatkan kelompok-kelompok penyebab yang lebih sempit sehingga memudahkan memahami secara keseluruhan. Berdasarkan analisis affinity diagram pada slide ini, faktor penyebab defect disebabkan oleh mesin, material, metode, dan lingkungan. Di setiap faktor memiliki permasalahan yang dapat menimbulkan defect. Terjadinya defect yang disebabkan oleh faktor metode, yaitu metode mixing die stuff yang salah, menyebabkan adanya pemahaman operator yang salah, dan proses mixing die stuff dilakukan berbeda karena adanya penambahan die stuff yang secara terpisah. Faktor dari mesin terjadi karena masalah perawatan mesin yang kurang bersih, seperti mesin Montfort terdapat feather dan cylinder roll. Masalah mesin ini juga terdapat
penambahan tool seperti mesin fly ash. Fly ash ialah mesin penyaring debu dan kotoran di lingkungan pabrik. Dari segi faktor material, dikarenakan adanya biji kapas yang tertinggal pada kain. Ada juga residu dye-stuff yang tertinggal pada kain. Dengan faktor lingkungan yang tidak bersih berpengaruh terhadap material karena debu dan kotoran yang jatuh dari dye-stuff dan mesin. Berikut ini adalah penampakan diagram interrelationship dari defek bintik coklat, biru, hitam, dan merah. Kotak-kotak yang berwarna-warni biru, kuning, dan hijau ialah penyebab-penyebab yang sudah dikumpulkan dari data diagram affinity. Kotak kecil yang berisi angka 1/1 yang mengartikan 1 ialah panah yang masuk dan 1 panah keluar. Panah yang masuk berarti menunjukkan akibat dan panah yang keluar berarti menunjukkan sebab. Menempel pada kain menuju panah bintik biru, coklat, hitam, yang artinya dye-stuff menempel pada kain yang mengakibatkan terjadinya bintik biru, coklat, dan hitam. Panah keluar artinya yang mengakibatkan panah masuk ialah yang sebab. Begitu dengan penyebab-penyebab selanjutnya. Dari diagram interrelationship ini diambil kesimpulan jika panah yang masuk yang paling banyak ialah penyebab dasar dari masalah bintik ini. Dari diagram ini kita lihat panah yang paling banyak keluar yaitu metode mixing larutan dye-stuff yang salah. Metode panah yang masuk 0 dan panah yang keluar 5. Jadi penyebab dasar bintik coklat, hitam, dan biru ialah metode mixing dye-stuff yang salah. Sedangkan untuk panah yang masuk, untuk panah dengan jumlah yang paling banyak masuk ialah akibat utama yang menjadi kunci untuk menghindari masalah bintik merah, biru, dan coklat, yaitu pengadukan larutan dye-stuff secara terpisah. Panah masuknya berjumlah 3 dan bintik biru, coklat, hitam panah masuknya berjumlah 4. Yang kedua ini ialah akibat utama yang menjadi kunci menghindari masalah defek ini. Kita lanjut ke diagram selanjutnya yaitu diagram pohon. Diagram pohon ialah teknik untuk memetakan lengkap jalur dan tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama dan tujuan sub terkait. Diagram ini mengungkapkan secara sederhana besarnya masalah dan membantu untuk sampai metode-metode yang harus dikejar untuk mencapai hasil. Diagram pohon adalah teknik untuk memetakan lengkap jalur dan tugas-tugas yang diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama dan sub terkait. Pada slide ini terdapat diagram pohon untuk mengurangi cacat bintik produk dyeing. Kategori yang dilakukan ialah meningkatkan kebersihan pabrik, memperbarui metode yang lama, memperlakukan SOP yang terbaru, dan meningkatkan performa mesin. Sama seperti T-diagram. PDPC mengambil tiap cabang T-diagram untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang terjadi dan menganalisis tindakan penanggulangan yang bisa mencegah perkembangannya masalah yang lebih luas. Pada slide ini terdapat proses decision program chart untuk defect bintik. Level yang pertama ialah rencana tindakan. Rencana tindakan ialah mengurangi cacat bintik produk dyeing. Dengan cara ada 3 kategori yang bisa ditingkatkan yaitu aliran kerja, SOP, dan mesin. Untuk meningkatkan aliran kerja yaitu memperbarui metode. Kemudian untuk yang level di bawah rencana tindakan ialah masalah potensial. Untuk memperbarui metode, masalah potensialnya ialah metode mixing dye-stuff yang tidak benar. Kemudian setelah mendapatkan masalah potensialnya, dicari upaya penanggulangan yang paling mungkin, yaitu yang berwarna ungu, rencana penanggulangan yang paling mungkin. Rencana penanggulangan ini bisa
terbagi atas dua yang sulit dilakukan dan tidak mungkin dilakukan atau tidak layak dilakukan. Untuk bertanda bulat yang layak dilakukan dan bertanda silang tidak layak dilakukan. Slide tersebut menunjukkan bahwa cacat dyeing dapat terkendali apabila masalah-masalah potensial ini tidak terjadi, yang disebabkan oleh metode mixing dye stub yang tidak benar, tidak ada SOP yang terbaru, dan mesin tidak bekerja dengan baik. Maka upaya penanggulangan yang mungkin dilakukan ialah melakukan perubahan metode mixing dye stub dengan air panas. Mixing dye stub harus homogen minimal 15 menit di mixing. Upaya berikutnya ialah memberlakukan SOP terbaru, serta membuat checklist untuk monitoring penyelenggaraannya. Dan upaya untuk masalah potensial yang terakhir ialah menyediakan alat penyaring debu dan alat pembersih peder. Analisa menggunakan alat-alat pengendali kualitas melalui beberapa diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya, didapatlah perbaikan atau usulan yang dapat diberikan kepada perusahaan. Adapun masalahnya ada 3. Yang pertama itu masalah metode mixing. Metode mixing ini biasanya dilakukan mencampurkan resep dye stub kemudian dimixer hingga homogen. Lalu timbul masalah saat dye stubnya dicampur hingga homogen, ternyata warnanya kurang sesuai dengan sampel sehingga dye stubnya ditambahi agar warnanya sesuai sampel, dan pencampuran warna di antara kedua itu ialah terpisah sehingga saat digabungkan kembali dia tidak homogen lagi. Usulan perbaikan yang bisa peneliti sampaikan ialah membuat SOP bagaimana cara memixing dye stub yang benar. Dan status usulan sudah dilakukan dengan jika ada dye stub Remasol Blue dan turquoise akan mencampurnya dengan air panas dan mencampurnya selama minimal 15 menit hingga homogen. Yang kedua, masalah potensial yang kedua ialah tidak ada SOP yang terkait membersihkan peder pada Montfort setelah selesai proses. Yang usul yang dapat bisa diberikan memberikan SOP yang baik dan benar, bagaimana cara membersihkan peder, serta memberikan checklist agar bisa memonitoring perkembangannya. Status usulannya ini sedang dalam tahap proses. Yang ketiga, masalah potensial yang ketiga ialah mesin tidak bekerja dengan baik. Contohnya mesin steam boiler yang menyebabkan hasil pretreatment tidak baik dan menyebabkan adanya tertinggal biji kapas di kain dyeing yang menyebabkan adanya flek. Usulan perbaikannya menjaga keefektivitas dan efisiensi instalasi pembangkit uap dan distribusi steam. Status usulannya sedang diproses. Presentasi saya mengenai isu kualitas produk dyeing di PT dan rilis. Semoga usulan perbaikannya dapat memberi dampak yang baik terhadap produksi dyeing dan mengurangi persenan kecacatan dan mengurangi persenan cacat produk dyeing. Sekian dan terima kasih.